Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah Natural Language Processing, yaitu berupa Q&A konsep Natural Language Processing. Nama saya Ayu Wulandari, NIM 415180117, mahasiswi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Langsung aja kita mulai Q&A-nya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? Jawabannya adalah Natural Language Processing dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus direpresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Pertanyaan kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Jawabannya adalah yang pertama, disambiguasi makna kata. Banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim maupun polisemi. Pembedaan makna hanya dapat dilakukan dengan melihat konteks penggunaan. Yang kedua, ambiguitas sintaksis. Suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Pemilihan struktur yang paling tepat biasanya membutuhkan gabungan informasi semantik dan kontekstual. Yang ketiga, masukan yang tak sempurna atau tak teratur. Aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Dan yang keempat, pertuturan atau speech ache. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Pertanyaan ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Jawabannya yaitu pemerolehan informasi, penjawaban pertanyaan, perangkuman otomatis, penerjemahan mesin, pengenalan wicara, sintesis wicara, pengenalan karakter optis, analisis sentimen. Pertanyaan keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Jawabannya adalah Natural Language Toolkit atau disingkat NLTK adalah library Python untuk bekerja dengan pemodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning atau algoritma deep learning. Python Sastrawi adalah pengembangan dari proyek PHP Sastrawi. Python Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Pertanyaan kelima, apa tujuan scaffolding? Jawabannya adalah tujuan dari scaffolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, huruf A sampai Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Pada tahap ini tidak menggunakan eksternal library apapun. Kita bisa memanfaatkan modul yang tersedia di Python. Pertanyaan keenam, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenize juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Pertanyaan ketujuh, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain sebagainya. Makna dibalik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks, kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya.
Contoh penggunaan filtering dapat kita temukan pada konteks mesin pencarian. Jika permintaan pencarian Anda adalah apa itu pengertian manajemen, tentunya Anda ingin sistem pencarian fokus pada memunculkan dokumen dengan topik tentang pengertian manajemen di atas dokumen dengan topik apa itu. Hal ini dapat dilakukan dengan mencegah kata dari daftar stop word di analisa. Pertanyaan ke-8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Jawabannya adalah proses stemming antara satu bahasa dengan bahasa yang lain tentu berbeda. Contohnya, pada teks berbahasa Inggris, proses yang diperlukan hanya proses menghilangkan sufiks. Sedangkan pada teks berbahasa Indonesia, semua kata imbuhan baik itu sufiks dan prefiks juga dihilangkan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library Sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Andriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Pertanyaan ke-9. Apa tujuan dari word embeddings? Jawabannya adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama, atau memiliki semantik meaning yang sama berada titik jauh satu sama lain pada space tersebut. Pertanyaan ke-10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word-to-vec. Word-to-vec adalah model shallow neural network yang merubah representasi kata yang merupakan kombinasi dari karakter alfanumerik menjadi vektor. Representasi vektor tersebut memiliki properti relationship terhadap kata-kata yang berkaitan melalui proses training. Arsitektur neural network yang digunakan pada word-to-vec adalah neural network dengan sebuah hidden layer yang disebut dengan projection layer dan di-training menggunakan stochastic gradient descent dengan algoritma backpropagation. Projection layer adalah mapping dari kata yang ada pada konteks n-gram ke dalam bentuk continuous vectors. Kata-kata yang muncul bersamaan atau berulang kali pada konteks n-gram memiliki tendensi untuk teraktivasi oleh weight yang sama, sehingga terjadi korelasi antar kata-kata. Pertanyaan ke-11. Apa definisi dari bag of words? Jawabannya adalah strategi fitur engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan dikenal sebagai model bag of words yang terdiri dari term frequencies inverse document frequency, sehingga n-gram bag of words hingga n-grams. Bag of words mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word-to-vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Fast text memiliki kinerja yang baik, dapat multimodal pada dataset yang besar dengan cepat dan dapat memberikan representasi kata yang tidak muncul dalam data latih. Jika kata tidak muncul selama pelatihan model, kata tersebut dapat dipecah menjadi n-gram untuk mendapat embedding vektornya. Pertanyaan ke-13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text mining atau pengolahan teks dan pengolahan bahasa. N-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf. Dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan, meskipun dalam prosesnya terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah x kata. Pertanyaan ke-14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Yang pertama,
Teknik prediksi kata berbasis model N-grams dan corpora telah banyak diimplementasikan. Cardiology Next Word Predictor merupakan salah satu aplikasinya. Proses inti dari aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman R, sedangkan corpora yang dijadikan basis pelatihan dari model adalah PubMed, khusus domain kesehatan. Aplikasi ini diharapkan mampu menyarankan kata di bidang kesehatan, terutama kardiologi saat pengguna mencari artikel yang terkait dengan bidang kesehatan. Adanya pelatihan model N-grams menggunakan corpora dapat menghemat waktu dan kerja manusia, tetapi menghadirkan pertanyaan mengenai gaya bahasa yang sangat tergantung pada sumber file dari corpora. Yang kedua, contoh aplikasi prediksi kata yang lebih luas cakupan domainnya adalah NLP Word Prediction yang dikeluarkan oleh Airpods. Aplikasi ini menggunakan model N-gram di mana nilai N dimulai dari 1 sampai dengan 4. Saat ini sedang dilakukan pengembangan agar prediksi dapat melibatkan sampai N bernilai 5. NLP Word Prediction membuat suatu dataset yang berisi deretan kata programs. Ini dilakukan agar sistem mampu membandingkan suatu frase input terhadap kombinasi kata mencakup 1 gram, how, 2 grams, how are, 3 grams, how are you, dan 4 grams, how are you doing. Pertanyaan ke-15. Jelaskan definisi dari smoothing. Jawabannya adalah salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas nol untuk peristiwa yang terlihat ini adalah melakukan subsidi silang probabilitas. Pendekatan ini dinamakan smoothing, memperlancar, atau discounting pengurangan, diantaranya mencakup add 1, add k, stupid back up, and Kneserny. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran miligram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Akibatnya, semua frekuensi awal nol berubah menjadi 1. Laplace smoothing tidak cukup baik saat digunakan dalam model N-grams. Modem tetapi menjadi konsep dasar juga sebagai baseline bagi banyak algoritma smoothing yang hadir kemudian. Apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Pada back off, kita menggunakan trigram jika fakta tersedia, jika tidak, kita menggunakan miligram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan miligram. Kita hanya melakukan back off ke n-gram. Order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0. Pada n-gram, order lebih tinggi. Agar model back off memberikan distribusi probabilitas yang tepat, maka harus diterapkan diskon terhadap n-grams. Order lebih tinggi. Kumpulan diskon tersebut dialihkan ke n-grams oleh order lebih rendah. Pendekatan back off dengan diskon ini dinamakan Katz back off. Pendekatan interpolasi sangat berbeda. Katz-Hamm's menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Pertanyaan ke-18. Jelaskan mengapa Kneserny smoothing memiliki kinerja yang baik. Algoritma Kneserny interpolasi merupakan metode smoothing kinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Akar dari metode ini adalah discounting absolute. Misalnya, kita mempunyai suatu n-grams dengan frekuensi 4 dan perlu didiskon. Tetapi, berapa besar diskon yang tepat? Menghitung tata bahasa bigram dari 22 juta kata dari Newswire, AP, dan kemudian memeriksa frekuensi setiap bigram ini dalam 22 juta kata lain. Rata-rata suatu bigram yang hadir 4 kali dalam 22 juta kata pertama terjadi sebanyak 3,2 kali dalam 22 juta kata berikutnya. Kneserny discounting memanfaatkan discounting absolute dengan cara yang lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. Pertanyaan ke-19. Apa latar belakang munculnya metode stupid back off?
Jawabannya adalah, data raksasa tersebut sangat mungkin untuk mengembangkan model bahasa skala web menggunakan Keynesian Modeling secara penuh. Memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Algoritma bernama Stupid Bake-Off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan bake-off ke n-grams berorder lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap, tidak tergantung pada konteks. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-20. Apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing Smoothing? Jawabannya adalah, pemikiran dasar dari Good-Turing Smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Kata atau n-grams atau suatu kejadian yang hadir sekali disebut sebagai singleton. Dalam rangka menghitung frekuensi singleton, kita perlu menghitung NC, jumlah kejadian yang hadir sebanyak C kali. Pada Good-Turing, ada anggapan bahwa semua kata terdistribusi secara binomial. Misalnya, jumlah item yang frekuensinya C kali frekuensi dari frekuensi C, maka dapat digunakan untuk menyediakan estimasi yang lebih baik C. Sekian Q&A dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum